Halo semuanya, ini adalah XAUUSD 20 Mei 2024. Minggu kemarin saya bikin video di hari 16 Mei, hari apa ini, lupa saya. Hari Kamis. Oke. Minggu kemarin saya bikin video di hari Kamis dan plannya adalah menunggu konsolidasi di 237270 ya. Di sini ya, menunggu konsolidasi di sini. Kalau ada konsolidasi, maka nunggu breakout dari konsolidasi tersebut dan open buy. Kemudian di hari Kamis tersebut, di sesi London, coba pindah dulu ke 1H. Ini di sesi London itu ada konsolidasi, dan konsolidasinya berlangsung selama 2 hari bahkan sampai di hari Jumat. Dari Kamis siang sesi London, kemudian hari Jumat juga masih konsolidasi, namun Jumat sore kalau nggak salah. Jumat sore mulai break dan disitulah saya mulai open posisi buy. Dan posisi ini sebenarnya kalau saya scale in ya, ini posisi kedua. Jadi ini posisi scale in, bukan yang posisi yang benar-benar baru. Oke, sekarang bagaimana? Kalau sudah begini biasanya saya tinggal tunggu saja. Kalau yang targetnya di level harga masih ada 2516. Nah, di sini masih ada 251690. Kalau yang pakai level harga untuk target, karena yang 2431 kan sudah hit nih. Nah, sebentar. 2431 sudah hit, jadi target selanjutnya adalah 251690. Kalau targetnya 2R udah ketutup di hari Jumat kemarin. Bahkan yang 3R pun sudah ketutup juga. Kalau pakai 2R kemarin kan di sini, neckline-nya kan di sini nih. Neckline-nya di sini. Maka open posisinya di sini. Aduh, sebentar. Magnet ya. Magnetnya matiin dulu. Nah, kira-kira di sini. Kemudian stop loss-nya saya kira-kira taruh segini. Ini stop loss. Itu pokoknya kisaran kemarin kalau nggak salah itu sekitar 1300 poin stop loss-nya. Jadi kalau mau targetin 2600, kalau mau targetin 2R berarti 2600. Kalau targetin 3R ya 3900. Kalau dari sini opennya targetnya kira-kira di sini. Ya 1388 kalau di sini ya. Plus minus lah ya memang ya. Kan belum dihitung spread juga. Beda broker juga beda spread. Tapi kira-kira segini ya. Kalau 2R di sini, ini target untuk 2R. Targetnya hijau, saya bedain. Nah, kalau targetin 3R itu juga udah close. 3R itu kira-kira di sini, cuman agak malam. Nah, di sini. Kalau 3R di sini targetnya. Nah, jadi kalau 2R dapat 2R di sini, 3R di sini. Beda-beda sih. Itu bukan soal mana yang lebih baik ya, itu cocok-cocokan. Kalau manajemen itu cocok-cocokan. Ada yang all in, all out, ada yang partial close. Itu juga cocok-cocokan. Partial close-nya juga macam-macam, ada yang 50-50, ada yang dibagi 3. Ada yang dibagi 4, macam-macam deh. Ada yang pakai trailing stop, macam-macam, beda-beda. Itu tergantung sama pribadi atau style trading masing-masing orang. Nah, kalau dapat profit segitu memang dapat berapa duit sih, Bang? Nah, kalau mau hitung-hitungan itunya, ini hitungan kasar ya. Kalau dapat 2R berarti kan ngambilnya 2600 poin targetnya karena stop loss-nya kan 1300. Kalau stop loss 1300 berarti 2R-nya 2600. 3R-nya 3900. Benar ya? Ya benar. Oke. Nah, sekarang tergantung bukanya berapa lot. Kalau satu lot, kalau dapat 3R ya dapatnya $3.900. Segini. Itu pun kalau manajemennya all in, all out. Kalau partial close ya beda lagi.
Nah, sekarang kalau mau contoh yang all in all out berarti dapatnya penuh kan, $3.900. $3.900 dikalikan pakai kurs berapa nih? 15.000 apa 16? Oh, 16 deh. 16.000 biar seru kan. 16.000 kira-kira dapat segini. Plus minus ya, 62.400.000 kurang lebih nih. Kalau 10 lot ya jauh lebih banyak lagi, 624 juta. Uang saya nggak sebanyak itulah. Satu lot lah ya, satu lot dapatnya kira-kira segini plus minus ya, kira-kira. Itu kalau pakai kalau pakai satu lot. Kalau pakainya 0,10 berarti kan dapatnya $390. $390 dikalikan 16.000. Dapatnya segini, sekitar 6 jutaan, 6, sekian ya, itulah 6.240 sekian lah. 6,2 plus minus lah ya. Itu kan nggak pas gitu juga kira-kira. Oke, udah cukup ya ngomongin soal duitnya. Balik lagi ke analisa. Hapus dulu deh biar tidak mengganggu konsentrasi. Oke, ini juga saya hapus. Ini hapus. Ini juga ya. Oh iya benar, ini hapus. Bersihin dulu, sabar. Oke. Nah, oke. Kalau sudah begini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, menurut saya sedikit yang bisa dilakukan. Karena kalau open posisi baru, saya meresikokan posisi lama saya yang masih berjalan. Kalau posisi baru itu benar, maka saya akan menambah profit. Tapi kalau salah, itu akan mengurangi profit saya yang sudah saya dapat. Cuman, kalau mau ambil posisi baru, maka yang terpikirkan oleh saya skenarionya seperti ini. Skenario pertama, dia akan berbalik ke sini, kemudian colek yang ini. Kemudian naik lagi ke sini, kemudian ke sini. Ini kan ada neckline di sini. Nah, bisa juga ini dicolek lagi, itu mungkin saja. Namanya trading, nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi itu juga mungkin saja. Bahkan juga bisa aja, mungkin saja juga marketnya nggak cuma colek, tapi juga tembus jauh ke bawah. Itu juga mungkin saja. Kembali lagi, namanya market, itu apapun bisa terjadi. Karena itu tugas kita adalah selain melakukan analisa kemungkinan pergerakan harga berikutnya, tapi juga memanage resiko. Memanage resiko itu bagian dari tugas kita sebagai trader, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di market. Nggak ada orang yang bisa memastikan market itu mau kemana. Kalau ada yang bilang 100% bakal begini, 100% bakal begini, sebaiknya tinggalin aja orang kayak gitu. Nggak ada yang 100%. Kalaupun mau sangat confident ya pakailah 99% lah. Masih ada 1% kemungkinan untuk salah. Oke, lanjut. Ini skenario pertama. Skenario keduanya bagaimana? Skenario yang kedua, konsolidasi. Skenario yang kedua, konsolidasi di sini. Kemudian konsolidasinya breakout dan dia ke atas. Dan ini yang sulit nih, konsolidasinya akan seperti apa? Saya juga belum tahu. Kalau double bottom kurang tinggi kalau menurut saya. Kalau dia double bottom tuh enaknya segini nih, naiknya segini, baru balik, double bottom, breakout, retest, naik, begitu. Kalau double bottom kemudian bullish engulfing, kemudian divergent, bullish divergent, kemudian Morningstar juga bisa. Kalau pakai pattern-pattern yang seperti itu, menurut saya sih marketnya kurang naik sedikit. Bukan kurang naik sedikit, kurang agak naik, kurang jauh naiknya. Jadi ada ruang untuk pullback. Kalau di sini ruang pullbacknya terlalu mepet kalau menurut saya ya. Tapi tentu saja saya bisa salah total kan, jadi nggak tahu juga. Atau pattern yang lain, konsolidasi yang lain, misalnya, hapusin dulu. Misalnya triangle, atau channel seperti ini. Nanti dia konsolidasi, kemudian dia breakout dan naik. Bisa juga dia triangle. Di sini nanti dia konsolidasi membentuk sebuah
triangle. Kalau ada triangle ya nunggu triangle-nya breakout. Kalau udah breakout kita buka buy. Begitu. Menurut saya begitu. Skenario yang lain itu skenarionya sell, bisa juga sell. Kalau mau sell di sini, kalau Anda melihat pattern yang bagus untuk sell, maka bisa kemudian membuka posisi sell. Targetnya kemana? Nah itu. Kalau counter trend seperti ini, itu kadangkala itu dia nggak jalan panjang. Jadi targetnya itu 1R, 2R, bahkan 3R pun itu udah resiko ya. Biasanya paling panjang pun kalau saya counter trend itu cuman 2R aja. 2R tutup. Karena seringkali kalau counter trend itu jalan sedikit, marketnya udah naik lagi. Karena momentumnya naik. Ya intinya begitulah. Saya yakin Anda menangkap poin yang saya gambarkan di sini. Kemudian dari sisi newsnya untuk minggu ini, Powell speech, pidato Powell tadi pagi jam 2:30. Kemudian berikutnya Fed Governor Waller speech, nggak terlalu penting juga, warnanya juga cuman orange. Ini ada yang merah di hari Wednesday, hari Rabu, malam Kamis. Existing home sales, new home sales, penjualan rumah baru di hari Kamis. Ini benar ya current week? Oh iya benar, current week. Kemudian durable good orders nggak terlalu, karena kan isunya ini ya, isunya tentang inflasi ya. Itu yang PCI itu biasanya. Next week itu ada libur. Minggu depan hari Senin ada libur. Jadi ada kemungkinan marketnya nggak jalan nih di hari Senin. Itu artinya buat para trader ini waktunya untuk long weekend. Atau waktunya buat kongko. Kemudian GDP pending home sales. Kemudian orange, merah, orange, core PCE price index, mungkin ini perlu diperhatikan. Tapi ini orange. Lainnya nggak ada, sepi, nggak ada. Oke, udah terlalu panjang videonya, sampai di sini aja videonya. Seperti biasa, silakan dibaca disclaimer-nya, dan market bisa saja berjalan di luar dari skenario yang saya bayangkan. Karena itu tidak ada jaminan apapun dari saya. Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam trading, bijaklah dalam mengelola dana Anda, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.